Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Ramadan, mahasiswa semester 2 Universitas Mercu Buana dengan NIM 41121010079. Di sini saya akan membahas sedikit tentang tugas besar 2 mata kuliah Mekanika Tanah 1 dengan pengampu Ibu Insinyur Desiana Widianti MT. Kita masuk ke soal yang pertama. Di sini saya mau ada dua pakai Word dan pakai PowerPoint. Nanti kalau yang hitung-hitungan pakai Word, yang teori kita bahas di PowerPoint agar lebih menarik. Soal nomor 1A. Sebuah data percobaan laboratorium uji Proctor standar memberikan hasil-hasil sebagaimana tabel berikut. Nah, jawabannya berikut adalah tabelnya. Kan yang ditanya kurva kepadatan dan zakat berat volume kering maksimum dan kadar air optimumnya. Nah, sebelum kita menentukan kadar air optimum, yang pertama itu harus dibuat adalah kurva kepadatannya, yang dimana pada kurva kepadatan tersebut, pada sumbu X-nya itu kadar air dan Y-nya ialah kepadatan kering. Dan sebelum kita mencari kurva kepadatan kering ini, kita harus mencari berat kering dalam keadaan basahnya dulu. Rumusnya itu massa dibagi dengan volume. Volumenya ini volume cetakan yang merupakan berat Proctor dan ini sudah ditentukan. Alasannya kita mencari dalam keadaan basah sebab karena data yang kita dapat dari sananya adalah tanah basah dalam cetakan. Jadi yang emang dari sana itu emang tanah basah dalam cetakannya ya. Kemudian setelah kita mendapatkan berat jenis atau berat isi basahnya, baru kita bisa mencari berat isi kering yang rumusnya ialah berat kering dalam keadaan basah dibagi dengan 1 ditambah kadar air. Selanjutnya baru kita bisa membuat kurva kepadatannya. Ini grafiknya. Caranya itu mudah, bisa menggunakan sketcher di menu insert untuk membuat kurva dan klik add. Dan bisa kita beri nama dengan kurva kepadatan. Selanjutnya untuk sumbu Y-nya yaitu berat isi kering, bisa kita blok saja sampai bawah seperti ini dan enter, dan kadar airnya untuk sumbu X. Ini kadar airnya ya, sumbu X. Nah, ini berat keringnya di sumbu Y-nya. Lalu untuk menentukan agar kita bisa dikatakan kadar air itu optimum, ketika dia mencapai puncak pada kurva tertingginya. Itu ini. Jadi kita bisa lihat di sini kadar air optimumnya yaitu terjadi pada 15,6 yang ini nih. 15,6 ya titiknya. Nah, ini saya kemudian jadi yang dimaksudkan itu kadar airnya ya bukan dari apa maksimumnya seperti itu. Selanjutnya mencari volume kering. Maksimumnya, volume kering maksimum ini terjadi apabila tanah berada pada kondisi zero air void. Kondisi ketika tanahnya itu pada pori-porinya tidak terdapat udara, jadi rongganya itu bisa saja terpenuhi oleh air 100% atau tidak ada sama sekali. Dan untuk mencarinya, kita menggunakan rumus GS dikali YW dibagi dengan 1 tambah kadar air dikali GS. Itu nomor 1. Selanjutnya ke soal nomor 1 bagian B. Nih, ini soal apa ya? Hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GS sama dengan 2,67. Gambarkan kurvanya terhadap kadar air. Nah, ini tabelnya ya. Hitung berat volume kering untuk kondisi zero void jika GS sama dengan 2,67 dan gambarkan kurva terhadap kadar air ya.
Jadi tak perlu lagi mencari karena hasilnya sudah sama dengan Y di nomor 1A. Langsung gambar kurvanya terhadap kadar air. Cara membuatnya, beri nama kurva kadar air dan untuk sumbu X dan PZAVL untuk sumbu Y. Gini ya kurvanya. Lanjutnya yang nomor 1C. Nomor 1C, gambarkan kurva dengan kandungan udara 10%. Nah ini. Di sini kan kandungan udaranya sudah diketahui ya 10%. Nah ya berarti kalau dalam V itu sisanya 90%-nya air. Karena tanah adalah dua elemen air dan udara. Rumusnya yang digunakan ialah GD sama dengan GS. GS itu sudah diketahui di soal ya. Dikali YW atau berat volume air. Dibagi 1 ditambah GS XW yang diketahui dari soal. Dan S yang dijelaskan di awal ini merupakan tingkat kejenuhan karena kandungan udaranya 10%. Jadi sisanya untuk banyak air sebesar 90%. Kurva kepadatannya untuk sumbu F merupakan nilai dari berat isi kering dan sumbu Y merupakan nilai kadar airnya. Dan bisa kita simpulkan di sini semakin besar nilai kadar airnya, maka semakin kecil nilai berat isi keringnya. Ini grafiknya ya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 1D. 1D itu soalnya jelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium dan apa kaitannya antara pengujian laboratorium dan lapangan. Ini sepertinya ada di PowerPoint ya. Nah ini jawabannya. Tujuan pemadatan yaitu untuk memperoleh stabilitas tanah dan memperbaiki sifat-sifat teknisnya. Oleh karena itu, sifat teknik timbunan sangat penting diperhatikan, tidak hanya kadar air dan berat volume keringnya. Terdapat dua hal kategori spesifikasi untuk pelajaran tanah. Yang pertama ada spesifikasi hasil akhir dari pemadatan, lalu ada spesifikasi untuk cara pemadatan. Untuk spesifikasi hasil air, kepadatan relatif atau persen kepadatan tertentu dispesifikasikan. Kepadatan relatif adalah nilai banding dari berat volume kering di lapangan dengan berat volume kering maksimum di laboratorium menurut percobaan. Standar volume kering maksimum di laboratorium menurut seperti percobaan standar Proctor atau modifikasi. Keterkaitan antara pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan lapangan adalah sebagai nilai banding yang nantinya diakumulasikan menjadi satu hasil pengujian. Selanjutnya ada soal nomor 1E. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Ini jawabannya. Yang pertama ada kadar air. Mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kepadatan yang dapat dicapai oleh suatu tanah di samping kadar air. Faktor lain juga yang mempengaruhi jenis tanah dan usaha pemadatan. Lalu ada tabel lapisan yang dipadatkan, lalu ada alat pemadat. Selanjutnya ada jenis-jenis alat pemadat tanah di lapangan termasuk cara bekerjanya. Oh ini salah ya, ini harusnya nomor 2B. Yang pertama ada truk. Truk merupakan kendaraan dalam jenis alat berat yang khusus digunakan sebagai alat angkut karena kemampuan yang dapat bergerak cepat dan biaya operasi yang relatif murah. Truk biasanya digunakan untuk mengangkut material konstruksi seperti bebatuan besar, batu belah, pasir, tanah, aspal, dan lain-lainnya. Kelebihan truk sebagai alat angkut adalah sangat efisien untuk mengangkutkan jarak jauh dengan kapasitas muat besar. Selain beberapa kelebihan yang telah disebutkan, alat ini juga memiliki kekurangan yaitu dalam proses pengangkutan yang masih memerlukan alat lain untuk pemuatannya. Jadi kalau truk ini kita harus membutuhkan alat lainnya untuk memasukkan material ke dalam baknya itu seperti
kita harus butuh ekskavator untuk masukin batu ke dalamnya gitu. Selanjutnya ada daya angkut truk tergantung kepada beberapa variabel, diantara jumlah ban, jumlah sumbu atau konfigurasi sumbu, muatan sumbu, kekuatan ban, daya dukung jalan. Berikut ini kan hubungan antara daya angkut berikut. Nah, ini juga ini ada ya. Yang ini juga nih, daya angkut truk tergantung pada variabel di antara jumlah ban. Nah, jumlah ban itu juga mempengaruhi ya, semakin besar dan semakin banyak jumlah bannya tentu itu akan semakin membuat truk itu semakin kuat mengangkut bebannya ya. Jadi kalau misalnya disesuaikanlah dengan bebannya, kalau truk itu kecil lah muatannya jamek banyak, kalau truk itu besar muatannya boleh. Selanjutnya ada grader. Grader atau motor grader ini merupakan alat berat yang disertai pisau panjang guna meratakan permukaan atau meletakkan proses peratakan dalam sebuah konstruksi. Grader pada umumnya mempunyai 3 roda yang disertai mesin, juga kabin yang berada di as roda belakang yang diikuti dengan blade. Selain itu, grader juga digunakan untuk membuat pemiringan tanah atau badan jalan atau slope. Juga sering digunakan untuk membuat part kecil. Blade pada motor grader ini dapat diatur sesuai dengan kehendak operator. Dapat diubah fungsinya jadi angle doser, bulldozer, dan tilting doser. Selanjutnya adalah loader atau loader ya. Loader adalah salah satu alat berat yang mirip dengan bulldozer. Perbedaannya paling mencolok dari keduanya adalah pada bagian roda. Wheel loader menggunakan roda karet, sedangkan dozer shovel menggunakan roda rantai. Dengan demikian, kemampuan dan pemanfaatan dari keduanya juga mempunyai perbedaan. Wheel loader biasanya digunakan untuk memindahkan bahan material ke dalam truk atau ke tempat lain. Saat loader difungsikan untuk menggali, bucket akan diarahkan lalu didorong ke material. Jika bucket telah penuh, maka traktor akan mengangkat bucket berisi material ke atas lalu mundur perlahan untuk selanjutnya dipindahkan. Proses penempatan muatan ke dalam dam truk sulit itu dapat dibuat merata, bahkan kadang-kadang bisa miring, sehingga dalam pengoperasian membutuhkan operator yang telah memiliki sertifikat resmi. Jadi untuk mengemudi alat berat gini itu harus ada sertifikatnya atau SIM lah, SIM untuk mengemudi ini. Jadi nggak orang asal aja yang bisa mengemudi ini. Dan ini juga beda dengan bulldozer ya. Kalau bulldozer sininya itu pakai rantai, kalau ini pakai roda. Yang selanjutnya ada hydraulic excavator atau biasa disebut dengan excavator atau beko lah kalau di Indonesia. Excavator merupakan salah satu alat berat yang digunakan untuk memindahkan material dan juga dapat digunakan sebagai alat pemotong kayu, tergantung dari attachment-nya. Kayak tadi itu kan truk itu kan butuh alat yang buat mindahin material buat ke baknya itu. Nah, itu tuh bisa pakai ini excavator. Karena memang bisa pakai ini sih. Jadi tujuannya adalah untuk membantu dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, itu dia tujuannya. Yang sulit agar menjadi lebih ringan dan dapat mempercepat waktu pengerjaan sehingga dapat menghemat waktu. Pengoperasian excavator yang paling efisien adalah menggunakan metode heel and toe, ujung dan pangkal, mulai dari atas sampai ke bagian bawahnya. Bagian atas excavator dapat berputar revolving unit atau 360 derajat ya. Jadi ini tuh nggak bisa muter-muter pokoknya, jadi tak terbatas gitu, jadi nggak ada batasnya, jadi dia bisa menjangkau ke semua sisi lah, semua area. Selanjutnya, excavator mampu mendistribusikan muatan ke seluruh bagian vessel dan dengan merata. Lagi ya, kalau misalnya untuk mengemudi alat berat ini tuh ada sertifikasinya atau ada SIM khususnya. Jadi nggak boleh orang sembarangan yang bisa mengemudi ini ya. Selanjutnya ada kompaktor. Kompaktor dikenal juga dengan sebutan penggiling jalan. Awal kehadiran alat berat ini pertama kali menggunakan bantuan tenaga kuda.
Baru pada pertengahan abad ke-19, alat ini memiliki tenaga sendiri untuk beroperasi. Semakin populer pada tahun 1910. Seiring dengan perkembangan teknologi, kompaktor semakin beragam jenisnya dan banyak diminati. Kompaktor jenis ini biasanya digunakan untuk penggalian akhir. Maksudnya, fungsi tandem roller kompaktor ini adalah untuk meratakan permukaan. Jangan sampai menggunakan tandem roller untuk melarikan permukaan batuan yang keras dan tajam karena dapat merusak roda. Ya, ini tuh bukan kayak bulldozer ya, jadi kayak tadi itu ada ban karetnya. Jadi itu dia bisa meratakan tanah-tanah gini yang bukan bebatuan ya. Kalau bebatuan nanti bocor. Selanjutnya ada soal nomor 1B bagian B. Bagaimana cara produk melaksanakan pemetaan tanah, termasuk aplikasi nilai kadar air yang telah ditemukan di laboratorium. Nah, ini ya grafiknya ya. Jadi ini tuh kurva pemadatan. Ini tuh menunjukkan bahwa tanah itu tuh udah pada batas yang maksimum. Jadi inilah batas maksimumnya. Nah, ini kurva kadar airnya ya. Dan kita ada bagaimana cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan. Ini kita biasa menggunakan CBR atau California Bearing Ratio, merupakan sebuah perbandingan antara beban penetrasi dari suatu lapisan tanah atau perkerasan terhadap bahan standar yang dilakukan dengan kedalaman serta kecepatan penetrasi yang juga sama. Nilai yang tertera pada CBR dipakai sebagai dasar perencanaan perkerasan yang terdapat pada timbunan jalan. Jumlahnya tergantung pada beberapa kelas jalan yang diinginkan. Kondisi tanah dasarnya akan semakin membaik apabila jumlah nilai CBR yang pun semakin tinggi. Namun, jika jumlah CBR aslinya rendah, maka konstruksi yang ada di jalanan pun akan menjadi lebih mudah rusak. Nilai CBR bisa dinaikkan atau ditingkatkan dengan melakukan pemadatan, tapi di dalam pelaksanaannya akan mengacu pada nilai yang tertera pada kadar air secara optimum serta radiasi kering secara maksimum. Kualitas daya dukung tanah yang masih asli menjadi salah satu kekuatan yang terdapat pada konstruksi jalan yang menjadi bahan dasarnya. Uji CBR pun dilakukan untuk mengetahui daya dukung dari tanah dasar jalan tersebut. Sedangkan untuk dasar perencanaan perluasan jalan timbunan yang berikutnya diketahui dengan menggunakan nilai CBR. Selanjutnya soal nomor 2, suku lapisan tanah. Hitungan tegangan total, tegangan air spray, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A. Nah, ini ya. Pertama ada sen. Waktu itu VS sama dengan 1 kurang V. Ini jawabannya 0,5. Dan juga ada MS. Diketahui jawabannya 1,53 mg. Dan juga ada YD, ketahui rumusnya MS per VT. Jawabannya 1,85 mg per meter kuadrat. Dan itu ada clay. Ini rumusnya ya. Dan ini tabelnya. Semoga bisa kebaca ya. Nah, jadi pada titik A diperoleh tegangan total dengan 141,17 kN per meter kuadrat. Itu ini kuadrat. Itu tegangan air porinya sebesar 58,86 kN per meter kuadrat. Begitu dengan tegangan efektifnya sebesar 82,41 kN per meter kuadrat. Dan itu masuk ke soal berikutnya. Gambar diagram tegangannya. Nah, ini diagram-diagramnya.
Nah, ini diagram tegangan total, ini diagram tegangan air pori, dan ini diagram tegangan efektifnya. Selanjutnya ada hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila mat naik sampai permukaan tanah. Gambar juga dalam tegangannya. Nah, ini jadi pada titik A diperoleh tegangan total itu 151,08 kN per meter kuadrat. Ini ya, yang ini. Terus tegangan air porinya diperoleh 78,48 kN per meter kuadrat, yang ini. Lalu yang terakhir adalah tegangan efektifnya, diperoleh 72,6 kN per meter kuadrat, yang ini. Ini tabelnya. Nah, ini grafiknya. Ini yang tegangan total, ini tegangan air pori, dan ini tuh. Selanjutnya ada soal selanjutnya, hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif pada posisi titik A. D. Ini. Jadi titik yang diperoleh tegangan totalnya 170,669 kN per meter kuadrat. Ini ya. Lalu tegangan air porinya 98,1, tegangan efektifnya 72,59. Ini data di tabelnya sebagai berikut. Lalu ini grafiknya ya. Ini tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif. Selanjutnya ada berikan analisa terhadap hasil tersebut. Nah, dari berbagai perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin diangkat ke dalam muka air tanah, maka tegangan efektif tanah juga akan berkurang. Maka kekuatan tanah juga akan berkurang. Semakin ke dalam muka air, tegangan efektif tanah semakin meningkat. Ini ada jawaban nomor 2B. Hitung tegangan total, air pori, dan efektif pada titik pertengahan lapisan Comparselli Celtic clay. Kita langsung ke jawaban aja ya. Ini ada GP, jawabannya ketahui 32,15 mg per meter kuadrat. Ini yang P-nya 15 mg per meter kuadrat. Ini ada GP aksen ya. Hasilnya 17,15 mg per meter kuadrat. Selanjutnya ada GP, hasilnya 31,45 mg per meter kuadrat. Ada UP 10 mg per meter kuadrat. Selanjutnya ada GP aksen 21,45 mg per meter kuadrat. Selanjutnya ada kesimpulannya. Kesimpulannya, apabila muka air tanah mengalami penurunan, maka akan mengalami tekanan bor yang menyebabkan kenaikan dari tegangan efektif tanah, sehingga tanah akan memiliki tegangan efektif yang lebih baik apabila kondisi muka air tanah tidak tinggi. Nah, ini soal nomor 3 ya, nomor terakhir. Ini soalnya ini harus nanti kita langsung ke jawaban aja.
Ini Q sama dengan K kali H kali NF per ND. Hasilnya 7,5 kali 10 pangkat min 5 meter kubik per detik. Ini yang B-nya HA sama dengan HO sama dengan HC sama dengan HD sama dengan HF sama dengan HY sama dengan 2,5 atau sigma H sama dengan HL per ND atau sigma H sama dengan 3/8 sama dengan 0,375. Ini ada tegangan angka titik A. Hasilnya 4,875 ton per meter kuadrat. Titik B-nya 4,5 ton meter kuadrat. Titik C-nya 4,175 ton meter kuadrat. Titik D-nya 3,75 ton per meter kuadrat. Titik E-nya 3,375 ton per meter kuadrat. Titik F-nya 3 ton per meter kuadrat. Titik G-nya 2,625 ton per meter kuadrat. Gaya angkat sama dengan PP sama dengan 2,26,25 ton per meter kuadrat. Nah, ini terakhir adalah grafiknya. Nah, mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.